Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Berjumpa lagi di Mapel Matematika, yaitu tentang aritmetika sosial. Oh ya, kemarin ada tugas, kita bahas terlebih dahulu. Nah, kemarin tuh ada tugas yang pertama, yaitu seorang pedagang membeli barang dengan harga Rp20.000. Nah, itu berarti diketahui membeli barang dengan harga Rp20.000 berarti dia HB, harga beli, yaitu Rp20.000, dan dijual mendapatkan untung 20%, jadi dia persen untungnya yaitu 20%. Berapa harga jualnya? Berarti dia ditanya harga jual, atau kita singkat sebagai HJ. Nah, kita pakai rumus salah satu saja. HB sama dengan 100 dibagi, karena dia merupakan keuntungan, maka ditambah 100 ditambah persen untung dikali harga jual. Harga beli tadi seharga 20.000, 100 ditambah persen untungnya itu 20 dikali harga jual. Nah, ini dijumlahkan dulu, 100 sama 20 adalah 120. Jadi 20.000 sama dengan 100 dibagi 120 dikali harga jual. Nah, di sini ada sama dengan, maka operasinya itu menjadi dibalik. Jadi 20.000 dibagi 100 per 120 sama dengan harga jual. Nah, kita ingat dulu kalau proses pembagian dengan pecahan maka dibalik. Nah, jadinya 20.000 dikali tadi 100 per 120, jadinya 120 dibagi 100 sama dengan harga jual. 0 bisa kita coret, angka dikalikan angka, 12 kali 2 24, ditambah nolnya 1 2 3. Jadi harga jualnya yaitu 24.000. Kemudian nomor 2, sebuah televisi terjual dengan harga Rp1.800.000. Berarti dia diketahui harga jual. Harga jual sama dengan Rp1.800.000. Jika penjual mengalami kerugian, nah dia persen ruginya yaitu sebesar 40%. Maka berapa harga pembelian? Maka ditanya harga beli. Nah, rumusnya tadi kalau untung itu ditambah, kalau dia rugi tadi dikurangi, 100 dibagi 100 dikurangi persen rugi dikali harga jual. 100 tadi 100 dikurangi persen ruginya adalah 40 dikali harga jualnya Rp1.800.000. Nah, ini kita kurangi terlebih dahulu, 100 dikurangi 40 yaitu 60, jadi 100 per 60 dikali 1.800.000. 0 kita coret. Nah, ini 18 itu bisa dibagi 6, hasilnya 3. Ini caranya itu mencari FVP-nya dulu. Nah, 3, nolnya nambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia harga jualnya
Oh enggak, harga belinya 3 juta. Oke, kita lanjutkan materi kita di bagian bunga tunggal, diskon, dan pajak. Nah, sebelum kita bahas tentang bunga tunggal, diskon, dan pajak, Ustazah sampaikan di sini, kita di sini belajar teorinya saja, bunga sama pajak. Nah, sebenarnya dalam kaidah Islam, bunga dan pajak itu tidak boleh. Kalau bunga itu biasa kita kenal sebagai riba. Nah, riba itu dalam suatu ayat itu tidak boleh sama Allah dan Rasulullah SAW. Demikian dengan juga pajak, karena di situ ada unsur kedoliman juga. Nah, kalau bunga itu misalnya kalau kita berhutang, kita nambah hutangnya, misalnya hutang 1 juta, dapat bunganya misalnya 200.000, nah bayar 1.200.000. Demikian kalau kita juga menyimpan di bank, nyimpannya itu 100.000, nah tiba-tiba uangnya itu menambah jadi 120.000. Nah, 20.000 itu adalah bunganya. Nah, itu tidak boleh. Demikian juga dengan pajak. Nah, ini kita bahas satu persatu dulu. Nah, di sini kita cuma tahu teori perhitungannya saja. Nah, untuk yang pertama, bunga tabungan. Bunga tabungan itu merupakan penambahan modal atau uang yang kita simpan di sebuah bank. Jadi kita menabung, nah uang kita ketambahan. Tapi kalau kita berhutang, nah hutangnya kita juga nambah. Nah, di situ yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Rumus dari bunga tunggal itu adalah di sini rumus bunga tunggal B itu adalah bunga tunggal. Rumusnya M dikali P dikali N, di mana B itu adalah bunga tunggal, M itu adalah hubungan modal, P itu adalah persen. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam persen atau disebut dengan suku bunga. Nah, N di sini tuh jangka waktu. Terus kemudian cukup dihafalkan rumusnya B sama dengan MPN. Nah, di sini J itu merupakan modal baru, rumusnya modal awal ditambah bunga. Nah, itu rumusnya. Terus kemudian di sini ada diskon atau rabat. Ya, kita bahas rumus-rumusnya dulu aja. Ada diskon atau rabat. Nah, kalau diskon itu boleh kita misalnya membeli suatu barang, nah itu misalnya ada diskon besar-besaran, nah jadi yang kita bayar itu berkurang. Nah, jadi diskon itu merupakan potongan harga yang diberikan pedagang atau produsen kepada pembeli atau konsumen. Nah, rumusnya itu adalah harga yang dibayar sama dengan harga semula dikurangi diskon dikali diskon ini ya, diskon dikali harga semula. Itu rumusnya. Terus kemudian untuk menghitung diskon, persen diskon itu besar diskon dibagi harga semula dikali 100%. Kita lanjut pajak. Nah, di sini pajak itu merupakan potongan dari suatu barang atau jasa yang dibebankan kepada masyarakat dan wajib dibayarkan kepada pemerintah. Nah, di sini rumus pajak itu adalah rumus pajak PPh sama dengan PPN dikali uang semula. Ini rumusnya. Nah, PPN itu biasanya dinyatakan dalam persen.
Nah, kita bahas soalnya satu persatu di sini. Nah, bisa dilihat di buku kalian. Rehan menyimpan uang sebesar Rp400.000 di sebuah bank. Nah, jadi di sini diketahui M modal awal Rp400.000. Jika bank tersebut memberikan bunga tunggal 18%, nah jadi dia P sama dengan 18% per tahun. Maka berapa uang Raihan setelah 8 bulan? Nah, 8 bulan itu sebagai M, 8 bulan. Ditanya uang setelah 8 bulan, berarti dia adalah J. Nah, untuk awalnya kita menghitung dulu suku bunganya. Bukan, maksudnya bunga tunggalnya. B sama dengan M P N. M tadi 400.000. P itu dalam persen, jadi dijadikan pecahan dulu. 18/100. N tadi 8 bulan, karena dalam setahun itu ada 12 bulan, karena tadi 18% itu kan per tahun. Nah, jadi 8 bulan dibagi 12. Nah, karena dalam setahun itu ada 12 bulan. Nah, kita sederhanakan dulu. Di sini mencari FPP-nya ketemu 4, 8 bagi 4 ketemu 2, 12 bagi 4 ketemu 3, 18 bagi 3 ketemu 6. Nah, kita tinggal menghitung ini angka-angkanya. 4 kali 6 kali 2. Nah, ini nolnya bisa dicoret. 4 kali 6 24, kemudian dikali 2 48, nolnya nambah 1 2 3 ya, nolnya 1 2 3 48.000. Nah, ditanya adalah J. J itu sama dengan M ditambah B. Tadi 400.000 ditambah B nya 48.000. Jadi selama 4 bulan itu uangnya menjadi 448.000. Nah, yang 48.000 ini dalam syariat Islam itu tidak dibolehkan. Jadi kalau misalnya nanti kita menabung di bank ada uang tambahan, nah itu jangan buat konsumsi pribadi. Sebaiknya itu diserahkan kepada pembangunan umum seperti jalan, kamar mandi atau sebagainya, tapi tidak boleh pembangunan masjid. Oke, kita lanjut ke diskon. Nah, di situ ada soal Pak Lukman membeli kemeja seharga Rp85.000. Jadi diketahui harga sebelum itu Rp85.000. Diskonnya 20%. Toko tersebut memberikan diskon 20%. Diskon 20% setiap pembelian. Berapakah uang yang harus dibayarkan Pak Lukman? Berarti ditanya harga setelah diskon. Setelah. Nah, tadi rumusnya harga setelah diskon sama dengan harga awal dikurangi persen diskon dikali harga awal. Afwan ya, tulisannya agak kayak gini. Nah, harga awalnya tadi itu 85.000 dikurangi diskonnya 20%. Ingat, setiap persen dicari pakai pecahan dikali 85.000. Jadi 85.000 dikurangi, nah ini coret, 2 kali 8.500 itu adalah 17.000, maka ketemu harganya 68.000. Nah, ini adalah harga setelah
diskon. Jadi yang dibayar sebesar 68.000. Nah, sekarang untuk pembahasan soal pajak. Nah, di situ ada 6 guru memenangkan lomba karya ilmiah. Jumlah hadiah yang mereka terima itu 45 juta. Jadi uang awal diketahui, uang awal sebesar 45 juta. Masing-masing mendapatkan bagian sama setelah dikurangi pajak sebesar 15%. Nah, di situ PPN sama dengan 15%. Ditanya uang yang didapat masing-masing. Yang diperoleh per guru. Nah, cara menghitungnya yang pertama kita menghitung dulu PPh-nya. PPh PPN kali uang awal. PPN-nya itu 15%. Nah, itu 15 jadikan pecahan dari 15 per 100 dikali uang awalnya 45 juta. Ini bisa dicoret. 45 dikali 15, di situ ketemu 6.750.000 rupiah. Nah, besar hadiah yang harus dibagi berarti dikurangin dulu. 45 juta dikurangi 6.750.000 rupiah, jadi 38.250.000. Tidak sampai di sini dulu karena dia harus dibagi 6, karena tadi mendapatkan itu adalah 6 guru. Jadi 38.250.000 dibagi 6, sehingga hasil akhirnya ketemu 6.375.000. Nah, kalau tadi bunga kita dapat tambahan, kalau pajak kita hadiahnya berkurang. Makanya itu merupakan sebuah kezaliman dan tidak boleh, ini ya, nggak boleh ya dalam hukum Islam ya. Nah, untuk lebih jelas tugasnya kerjakan latihan siswa halaman 20. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.